harus keluar. Kamu tidak bisa meninggalkan Dewi sendirian. Adik kecil, ibumu sudah menjadi bintang di langit. Dia akan selalu bersamamu. Dokter, ibuku benar-benar akan menjadi bintang di langit. Ya, benar. Dewi kecil, kalau orang mati, ya hilang begitu saja. Tidak jadi bintang. Ibuku akan jadi bintang. Ibuku bilang dia akan selalu bersamaku. Kirim dia ke panti asuhan. Dulu, waktu Ina membawanya ke keluarga ini, aku tidak pernah setuju. Kita sudah membesarkan anaknya selama 2 tahun. Keluarga Chandra sudah melakukan bagian kami. Sekarang Ina sudah meninggal. Beban ini sama sekali tidak boleh tinggal di keluarga Chandra. Nenek, jangan kirim Dewi pergi ke panti asuhan. Dewi ingin tinggal bersama kakaknya. Dewi akan jadi anak penurut. Dewi akan merawat kakaknya dengan baik dan main bersamanya. Okey? Ribut-ribut apa ini? Berhenti meratap seperti di pemakaman. Aku bukan nenekmu. Uri, kamu perlu membereskan barang-barangnya dan mengirimnya pergi. Menyusahkan sekali. Ibu, bagaimanapun juga, dia masih darah daging Ina sendiri. Kita membesarkannya dulu. Karena kamu tidak bisa punya anak, sekarang Ina memberimu seorang anak laki-laki. Kenapa harus terus membesarkannya? Keluarga Chandra kami tidak membesarkan anak orang lain. Dewi, jangan nakal. Jangan menangis. Makan permen. Tidak membesarkan anak orang lain? Kelihatannya kamu cukup senang membesarkan anak orang lain, ya kan? Untuk Vivi, anak perempuan palsu ini, kamu begitu perhatian. Tapi untukku, yang ditukar, anakmu sendiri, kamu mengabaikanku. Kamu tidak peduli padaku. Kenapa? Kalau Dewi, tidak boleh? Putri, gimana sih caramu bicara tentang ibu dan ayah seperti itu? Mereka. Diam. Kamu nggak ada hak bicara di sini. Kalau bukan karena kamu dulu, Ibu Dewi nggak akan tewas dalam kecelakaan saat mencoba menyelamatkanmu. Aku nggak pernah minta dia menyelamatkanku. Dia yang memilih melakukannya sendiri. Jadi kematiannya bukan salahku, kan? Kamu benar-benar berani mengatakannya. Aku sudah gemas ingin memukul. Kakak. Dewi, antar dia ke panti asuhan. Tukang ramal sudah bilang sebelumnya. Dewi adalah bintang keberuntungan keluarga Chandra. Setelah ibunya membawanya ke keluarga Chandra, bisnis keluarga mulai membaik. Bahkan Budi, yang gak punya anak, setelah 5 tahun menikah, akhirnya punya anak laki-laki. Kamu akhirnya dapat cucu laki-laki yang kamu inginkan. Kamu yakin banget mau mengusir Dewi? Putri, bisnis keluarga membaik karena kakakku memang mampu. Apa hubungannya dengan si pengangguran ini? Lagi pula, kalau dia benar-benar bintang keberuntungan, ibunya nggak akan mati. Aku dengar ayahnya juga meninggal muda. Mungkin juga dikutuk olehnya. Vivi, kamu diam. Aku akan bilang apa yang mau aku bilang. Putri, kalau kamu tetap menyimpan si pembawa sial ini di keluarga Chandra, apa kamu mau menghancurkan kita semua? Ibu dan ayah mungkin nggak membesarkanmu, tapi mereka tetap memberimu kehidupan. Kok kamu bisa sejahat itu? Sudah cukup. Dewi tidak akan tinggal bersama keluarga Chandra. Uri, bawa dia ke panti asuhan sekarang. Dan kamu, Putri, berhenti bertengkar dengan Vivi terus. Sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Chandra. Kamu sama seperti Vivi. Kalian berdua adalah anak perempuan keluarga Chandra. Kami tidak akan memperlakukan kalian tidak adil. Kalau kalian gak mau membesarkan anak ini, aku yang akan melakukannya. Kalau kalian gak mau bintang keberuntungan ini, aku mau. Dan soal jadi anak perempuan keluarga Chandra, aku gak peduli dengan gelar itu. Ayo pergi. Putri, kamu aja nggak bisa menghidupi diri sendiri. Saat ini,
Dan kamu nggak peduli. Jadi anak perempuan keluarga Chandra, aku pengen lihat berapa banyak keberuntungan yang akan kamu dapat sambil membawa-bawa si pengangguran itu. Sudah 5 tahun, dan kamu masih belum menemukannya. Setelah Eko meninggal, aku harus melanjutkan garis keluarga untuknya. Tengah, jika cucu perempuan saya di luar sana mengalami kesulitan, aku akan menyalahkan kamu semua. Dan kamu, Andi, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu bahkan belum punya pacar. Minggu ini, kamu akan ikut kencan buta dengan saya. Meskipun kamu tidak ingin menikah, kamu masih harus memikirkan melanjutkan garis keluarga Susanto, benar kan? Nenek, kamu sudah semakin tua, tenang saja. Minum jamu untuk menghilangkan panas. Aku akan pergi. Dasar anak nakal. Kemana kamu lari sekarang? Untuk mencari cucu perempuanmu untukmu. Dewi sayang, jika kamu tinggal dengan Bibi mulai sekarang, kami mungkin tidak tinggal di rumah besar. Tetapi jika kamu ingin kembali ke keluarga Chandra, aku bisa mencoba berbicara dengan mereka lagi. Ada alasan Dewi ingin tinggal dengan keluarga Chandra. Rumah itu masih memiliki aroma mama. Bibi Putri, apakah kamu tidak menyukai saya? Tentu saja tidak. Hanya saja, Bibi tidak memiliki kemampuan sekarang, juga tidak punya pekerjaan. Jika kamu bersama saya, kamu mungkin harus melalui banyak kesulitan. Dewi tidak takut kesulitan. Aku tahu. Nenek dan kakek hanya menyukai adik laki-laki saya, tidak saya. Dewi ingin dengan Bibi Putri. Dewi akan membantu Bibi Putri dengan pekerjaan rumah. Dan saya tidak makan banyak. Bibi Putri, jangan tinggalkan Dewi. Ya. Tentu saja tidak. Kalau begitu mulai sekarang, kami akan bersama selamanya. Ya? Sumpah dengan jari. Sumpah dengan jari, 100 tahun, tidak boleh dibatalkan. Ayo pergi. Nona, apakah kamu ingin membeli tiket lotre? Tambahkan sedikit kejutan ke hidupmu. Tidak, terima kasih. Seluruh hidup saya bahkan belum pernah memenangkan minuman, beli 1 gratis 1. Apalagi lotre. Bibi Putri, beli 1 saja ya. Sepertinya Dewi kecil kita ingin membeli 1, ya? Oke, kalau begitu kamu pilih 1, dan Bibi akan menggaruknya. Apa ini? Nona, kamu memenangkan 1 juta. Berapa banyak? Saya? Berapa banyak? 1 juta? Dewi sayang, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil Bibi. Sekarang sewa kami sudah teratasi. Ayo pergi. Bibi akan mengajakmu membeli gelang emas. Apapun yang dimiliki anak lain, Dewi kita juga akan memiliki. Di sini. Halo, bisakah kamu mengambil yang ini untuk saya lihat, ya? Kamu berbelanja di toko emas. Apakah kamu bahkan punya uang untuk membeli sesuatu? Zaki, bukannya kamu bilang sedang dinas? Kamu ngapain sama dia? Kapan kalian berdua mulai pacaran? Putri, karena kamu sudah melihatnya. Aku akan terus terang saja. Yang aku butuhkan saat ini adalah wanita yang bisa membantu karierku. Kamu tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya koneksi, dan kamu masih membawa-bawa beban ini. Antara kamu dan Vivi, pasti semua pria tahu harus memilih siapa. Jadi Jongon salahkan aku. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja ketidakmampuanmu sendiri. Kamu hina. Dulu waktu kamu masih kuliah, aku yang cari uang untuk biaya kuliahmu 4 tahun itu. Kamu janji akan baik padaku. Inikah caramu menepati janji? Putri, apa kamu tergila-gila sama uang? Cuma sedikit uang receh. Ini, ambil saja. Ada 50.000 di kartu ini. Cukup untuk kamu dan si pengemis kecil ini makan setahun.
Kukira kamu punya harga diri. Vivi, malu-maluin. Kamu pakai uang keluarga Chandra dan sok-sokan jadi nona muda mereka. Semua yang kamu pakai dan gunakan sebenarnya milikku. Dan dengan jumlah recehan ini, apa kamu mau mengusir pengemis? Aku tidak mau. Pergi sana, kalian berdua. Mencuri milik orang itu memalukan. Dasar anak kecil, mau kupukul ya? Vivi, jika kamu sentuh dia sedikit saja, kamu akan menyesal. Putri, kamu benar-benar anak liar yang tidak diajari sopan santun oleh orang tua. Kamu cuma orang kampungan yang kasar. Aku malas berdebat dengan anak kecil seperti kamu. Aku yang ambil, bungkus. Aku yang lihat duluan. Aku yang beli. Putri, jangan salahkan aku kalau meremehkanmu. Coba lihat dirimu sendiri. Kamu sanggup bayar? Memangnya kamu tahu kalau aku tidak sanggup? Vivi, semua yang aku mau harus kamu ambil. Begitu? Ya. Aku akan ambil semua yang kamu mau. Orang tuamu, pacar kamu, semua dari keluargamu, termasuk yang mau kamu beli hari ini. Semuanya aku ambil. Baik. Semua dengarkan? Vivi, jangan sampai kamu menyesal nanti. Permisi. Tolong bungkus patung Buddha emas itu. Untuk saya. Ada apa? Ayo, ambil. Bayar. Vivi, bukannya kamu nona Chase yang hebat, sangat mengesankan? Bukannya kamu yang mau semua yang aku punya? Gesek kartumu. Putri, berani sekali kamu. Beraninya kamu bermimpi tinggi, mau patung Buddha emas ini. Kamu mikir apa? Jual dirimu pun tidak akan cukup. Maaf, tapi kamu tidak sanggup membelinya. Aku sanggup membelinya. Putri, Beranti Mambual. Aku tahu persis berapa kekayaanmu. Betul, Putri. Kalau tidak sanggup, jangan cari masalah. Pergi dari sini. Gesek. Masih pura-pura? Kamu masih pura-pura? Pelayan, gesek kartunya. Kalau kartunya bisa digunakan, kepalaku akan kupelintir dan kuberikan untuk kamu tendang. Pembayaran Alipay diterima, $890.000. Kok bisa dapat uang sebanyak ini? Memang sudah begitu. Memang segitulah kayanya aku. Tapi, Vivi, kepalamu mau diputar ke arah mana? Mau diputar sendiri? Atau mau dibantu? Putri, jangan cari gara-gara. Aku tanya, uang ini asalnya dari mana? Beneran, kita belum tahu. Mungkin kamu dan pelayan ini saling kenal. Sengaja buat suara notifikasi pembayaran, buat tipu aku. Aku nggak nyangka, kamu bisa semuanya banget. Untung aku putusin kamu. Jackie, kamu gila ya? Dulu mataku pasti buta, sampai bisa suka sama kamu. Sama, ingat baik-baik. Aku yang nggak mau sama kamu. Putri, cuma iri aja kan, karena Zaki pilih aku. Lihat diri kamu sendiri, memelas banget. Siapa yang bakal hargai kamu? Masih bawa-bawa beban kecil lagi. Kayaknya kamu seumur hidup nggak bakal nikah. Iri sama kamu? Iri apanya? Iri jagain sampah? Tante Putri nggak peduli sama sekali. Tante Putri batal nikah sama orang terbaik di dunia. Nggak kayak kamu yang suka jagain sampah. Dasar anak kecil, kamu percaya nggak aku sobek mulut kamu? Vivi, kok kamu bisa gila sampai kutuk diri sendiri? Kamu, apanya? Saya sarankan, kamu bawa pacarmu ke dokter neurolog secepatnya. Dan kamu, Ini juga perlu diobati. Bayar dan bawa dia pergi. Putri, aku tak akan membiarkanmu dan pengemis kecil ini. Kamu tunggu saja. Tante Putri. Vivi, wanita jahat itu. Dia mencuri pacarmu. Kamu sedih? Jangan sedih. Dewi akan kasih kamu permen. Ibu bilang makan permen bikin senang. Permen ini dibeli untukku oleh ibu. Aku menyimpan ini. Tante Putri, ini untukmu. Tante tidak akan makan.
Dewi, makan sendiri saja. Tante tidak sedih. Dan ini adalah gelang ketenangan yang dibeli untuk Dewi. Setelah dipakai, kamu akan aman dan sehat. Dewi, ingat, apapun yang terjadi di masa depan, kita harus tetap bahagia. Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Oke? Tante Putri, kamu begitu baik padaku. Boleh aku memanggilmu ibu mulai sekarang? Tentu saja boleh. Mulai sekarang, Tante akan menjadi ibu Dewi. Dengan aku di sini, tak ada yang bisa mengganggumu. Oke? Ayo kita pergi. Sudah menemukan Ina? Belum. Cepat. Jika aku tidak memberi nenekku, cucu perempuan, dan calon cucu menantunya, dia mungkin mengikatku di tempat tidur. Ya. Ayah! Dewi, Ayah! Ibu! Aku menemukan ayah! maaf ya, dia cuma anak kecil. Dewi, ayo kita pergi. Kamu tidak punya ayah. Tapi kamu ayahku! Dewi, kita pergi. Bu, aku mau punya ayah. Boleh nggak dia jadi ayahku? Tunggu. Bukannya tadi dia baru saja memeluknya dan memanggilnya ayah? Kenapa orang ini masih saja membesar-besarkan hal itu? Apa? Aku bisa jadi ayahnya. Apa? Kasih aku WeChat MU. Pikirkan baik-baik. Keparat kecil. Akhir pekan ini, kamu harus bersikap baik dan menemui putri keluarga Lowe. Kalau kamu cari-cari alasan lagi, kaki kamu akan kupatahkan. Nek. Aku sudah menemukan calon menantu untuk Nek. Calon menantu ini sudah punya anak. Dapat 2 sekaligus. Paket komplit. Besok kubawa mereka pulang. Apa katamu? Bocah kurang ajar? Kamu benar-benar cari wanita yang sudah punya anak? Apa kamu sudah gila? Dengar baik-baik, aku sama sekali tidak akan mengizinkan mereka menginjakan kaki di keluarga Susanto. Vivi, sekarang kamu mau apa lagi? Mulai sekarang, apartemen ini milikku. Kemas barang-barangmu dan pergi dari sini bersama pengemis kecil ini. Aku sarankan jangan keterlaluan. Aku akan keterlaluan. Memang kenapa? Aku bayar sewa tempat ini 2 kali lipat. Kalau berani, bayar 3 kali lipat dan sewalah kembali. Dengar ya, Putri. Aku tidak akan membiarkanmu berbuat semaumu. Semua yang kamu inginkan akan kuambil. Tapi, kalau kamu berlutut dan minta ampun, aku mungkin akan bermurah hati untuk membiarkanmu dan pengemis kecil ini tinggal beberapa hari lagi. Berlutut? Kayaknya kamu kebanyakan nonton drama pendek sampai otakmu rusak. Dan satu hal lagi, jaga mulutmu. Jangan panggil dia pengemis kecil. Jaga sopan santunmu. Jadi kamu tidak mau berlutut? Kalau begitu, bawa beban mati ini dan tinggallah di bawah jembatan. Zaki, nanti buang semua barang Putri sampai yang terakhir. Kamu orang jahat! Di rumah, kamu tidak mau memberiku makan. Sekarang kamu membuang koper ibuku. Orang jahat, orang jahat. Bocah kurang ajar. Halo? Apa? Halo? Apa? 20 juta untuk membeli hak ciptaku? Betul sekali. Setelah lulus, karena Vivi terus ikut campur. Setiap lamaran yang kukirim, hilang begitu saja. Dan semua karya desain yang kukirim ke perusahaan besar,
Tidak ada tanggapannya. Dan sekarang, tiba-tiba ada kejutan ini. Kamu yakin kamu dari grup Susanto? Dan ini bukan panggilan penipuan? Presiden kami, Pak Susanto, sangat menyukai karya desainmu. Jadi beliau menawarkan 20 juta untuk hak eksklusifnya. Jika kamu setuju, uangnya akan ditransfer ke rekeningmu segera. Oke, aku setuju. Oke, terima kasih. Alipay, 20 juta diterima. Dewi, sayangku, kamu bintang keberuntungan ibu. Sekarang kita bisa beli rumah. Putri, berhenti mempermalukan diri di sini. 20 juta, kamu sedang bermimpi. Grup Susanto membeli hak ciptamu? Kenapa tidak bilang saja, Presiden Grup Susanto adalah pacarmu? Camus Memalukan. Pergi sana. Kalian berdua bodoh. Kalau aku tidak memberi pelajaran, kalian akan benar-benar mengira kalian para penguasa dunia. Ini semua milikmu? Ya, kami yang buang. Mau apa? Bagus. Asal komputernya tidak hilang. Sekadar pengingat. Komputer ini harganya 10.000. Kamu benar-benar orang miskin. Terus kalau harganya lebih dari 10.000, aku hancurkan. Mau apa? Dan kamu masih di sini mau mengelabui dengan barang palsu? Wah, kalian berdua benar-benar cari masalah. Dewi. Hello? Ini 911. Ada orang di sini sengaja merusak barang orang lain. Aku mau melaporkannya. Telepon polisi? Kamu pikir mengancam siapa? Kamu pikir aku takut? Bodoh memang membahagiakan. Sengaja merusak barang orang lain. Kalau nilainya melebihi 5.000, bisa dihukum penjara hingga 3 tahun, penahanan, atau denda. Jumlah yang kamu rusak besar, dan keadaannya parah. Selamat, masa depanmu semakin terlihat di penjara. Sayang, selamat menikmati pembinaan ideologismu. Dah. Putri, dasar jalang sialan. Aku akan menghabisi kamu. Ibu, kalau orang meninggal, benar nggak jadi bintang? Iya, mereka jadi bintang untuk menjaga kita. Jadi kalau Dewi nunggu sampai malam, bisa nggak dia lihat bintang yang jadi ibu? Bisa. Dia akan jadi yang paling terang di langit malam. Tante Putri, gelang emas yang Tante kasih dilempar mereka ke kolam. Sama liontin Gio pemberian ibu juga diambil mereka. Ibu bakal sedih nggak kalau lihat? Dewi, jangan khawatir. Yang mereka buang, Tante akan suruh mereka ambil lagi dengan baik. Dan liontin Gio pemberian ibu Dewi, Tante juga akan ambilkan kembali. Mereka kesini untuk itu. Putri, kamu anak durhaka. Kamu berani menahan Vivi? Kamu mau mempermalukan keluarga Susanto? Bagaimana aku membesarkan anak yang memalukan seperti kamu? Pak Susanto, Bapak terlalu menganggap saya hebat. Kalau saya benar-benar punya kuasa untuk memenjarakannya, kalian nggak akan bisa bicara dengan saya sekarang. Lagi pula, Vivi yang cari masalah sendiri, bukan salah saya. Dan keluarga Susanto membuang anak dan mengambil segalanya. Sudah kehilangan semua harga diri. Ngapain masih mikirin malu sekarang? Kamu. Putri, kamu masih bagian dari keluarga Susanto. Vivi itu adikmu. Dari kecil kami manjakan dia. Dia emang keras kepala. Tolong lebih pengertian. Maafin dia kali ini saja. Nanti, dia bisa lebih bantu kamu. Ini surat pernyataan. Tolong ditandatangani. Aku nggak butuh bantuan Vivi. Dan aku nggak akan tanda tangan surat pernyataan ini. Berhenti coba-coba bikin aku merasa bersalah. Putri, kami coba ngomong baik-baik sama kamu. Sikapmu ini gimana sih? Apa? Nggak suka? Ya pergi. Kamu.
Tanda tangani surat pernyataan itu. Nanti aku kasih kamu 100.000. 2 juta. Nggak boleh kurang. Terus, kembalikan liontin giok yang ditinggal Ina untuk Dewi. Kembalikan. Dan, suruh anak kesayanganmu, Vivi, datang ke sini. Dia harus ambil lagi yang dia lempar ke air. Bagaimana dia melemparnya? Begitulah dia harus mengambilkannya. Putri, jangan cari gara-gara. Kenapa kamu jadi bawel banget? Saka kiri-kiri kesalahan? Dia kan saudarimu. Aku nyesal selama ini, nggak membesarkanmu di sampingku. Kamu jadi salah jalan. Nggak heran. Vivi nggak terlalu pintar. Kayaknya kebodohan itu nggak cuma turunan, tapi juga menular. Berapa banyak uang yang Ina hasilkan untuk keluarga selama ini? Kalian tahu angkanya di dalam hati. 2 juta untukku. 2 juta untuk Dewi. Itu namanya cari-cari kesalahan? Uang itu kan ditinggal Ina untuk anak laki-lakinya. Tapi Dewi kan cuma anak perempuan, nanti juga jadi milik keluarga lain. Buatin apa dia butuh uang sebanyak itu? Kalau gitu biarin Vivi membusuk di penjara. Dia juga nanti jadi anak orang lain, cepat atau lambat. Ngapain kalian peduli? Dewi, ingat ini. Kita jangan pernah berdebat sama orang bodoh. Kalau lihat anjing gila, minggir aja. Ngerti? Ibu, kita nggak ngomong sama orang bodoh. Ayo pergi. Ayo pergi. Hari ini, mewakili leluhur kita, leluhur keluarga Chandra, aku akan memberimu pelajaran, anak durhaka. Hari ini, atas nama leluhur keluarga kita, aku akan memberikan pelajaran yang semestinya kepadamu, anak perempuan yang tak tahu terima kasih ini. Pukul. Pukul aku. Dan kau bisa masuk penjara untuk menemui putri kesayanganmu. Baik, baik, baik. Aku akan menyuruh Vivi segera datang meminta maaf padamu. Berdiri saja buat apa? Cepat pergi cari Vivi dan Zaki sekarang juga. Bu, aku tidak mau masuk air. Putri hanya tidak senang karena aku bersama Zaki. Dia cemburu, makanya dia melakukan ini. Sepanjang hidupku, kapan aku pernah diperlakukan tidak adil seperti ini? Ibu harus membela aku. Sudah. Aku tidak punya waktu untuk menontonmu bermain korban di sini. Cepat. Putri, Kalumara, lui absent pas d'accu. Kenapa ganggu Vivi? Dia kan anak orang kaya. Dia tidak pernah harus melakukan hal-hal seperti ini. Kamu kenapa sih? Kenapa jadi begitu agresif? Zaki, kamu jangan pikir aku akan membiarkanmu lolos, ya? Kamu dan dia masuk bersama. Kalau tidak, surat pengampunan ini akan kurobek. Dan kalian berdua bisa jadi sepasang merpati di penjara. 3, 2, 1. Zaki, ayo. Masuk. Bajingan. Ibu, mereka seperti sepasang tikus yang tenggelam. Dewi, ingat ini, kita tidak boleh pernah tunduk pada penindas. Keberanian adalah baju zirah terbaik kita. Orang-orang jahat itu akan mendapat balasan yang setimpal. Ini. Putri, aku benar-benar tidak pernah menyangka untuk mendapatkan aku kembali. Kau akan menggunakan trik kotor seperti ini. Kau benar-benar tidak bisa dipercaya. Dengarkan baik-baik. Aku tidak akan kembali bersamamu. Tidak sekarang. Tidak pernah. Perempuan cerewet sepertimu tidak diinginkan siapapun.
Jackie, bisa tolong menjauh dariku? Kau benar-benar bau. Putri, berhenti main sulit didapat denganku. Putri sama sekali tidak suka padamu. Pacar Putri adalah orang paling hebat di dunia. Dia CEO grup Susanto, Andi. Andi? Sayangku Dewi, kami memang bisa sombong, tapi tidak sampai segitunya. Putri, kamu suka bohong, itu urusanmu. Tapi jangan libatkan si pengemis kecil ini dalam omong besar kamu. Siapa sih Andi itu? Orang terkaya di Sinarjaya. Itu orang yang bisa kamu dekati? Betul. Putri, kamu saja tidak layak untuk bersihkan toilet di grup Susanto. Masih bermimpi Andi jadi pacarmu? Sadarlah sedikit, ya? Putri, aku menyarankanmu untuk tidak menggunakan nama keluarga Chandra kami untuk menipu orang luar. Kami tidak sanggup menanggung aib ini. Putri, kamu pasti sudah tahu. Zaki akan bergabung dengan grup Susanto sebagai manajer. Jadi kamu yang mengarang bohong ini, kan? Oh, grup Susanto akan berkolaborasi dengan keluarga Chandra. Kamu bilang, Dewi, si pengemis kecil ini adalah bintang keberuntungan. Kenapa setelah dia pergi dari keluarga Chandra malah makin sukses? Andy adalah pacarnya Putri, dan dia juga ayahku. Kami tidak bohong. Benarkah, si pengemis kecil? Kalau kamu memang hebat, suruh ayahmu usir Zaki dari grup Susanto dan batalkan kolaborasi dengan keluarga Chandra. Ayo pergi, mau pergi kemana? Kasihan, sudah tidak bisa teruskan sandiwaranya. Itu prianya, yang di luar mal waktu itu. Putri, sudahkah kamu pertimbangkan saran dariku waktu itu? Kalau memungkinkan, besok aku akan jemput kamu dan putrimu untuk makan malam keluarga. Dewi, kamu benar-benar ingin punya ayah? Anak-anak lain punya ayah. Dewi juga ingin punya. Meski aku tidak tahu siapa dia. Tapi, setidaknya itu bisa memberi Dewi sedikit kenyamanan. Sudah kupikirkan. Sampai jumpa besok. Ayo pergi. Sayangku Dewi, anak-anak tidak boleh bohong. Kamu tidak boleh bilang, Andi adalah ayahmu lagi. Mengerti? Putri, aku tidak bohong. Andi adalah pacarnya Putri. Baiklah. Anak mana yang tidak mau Andi jadi ayahnya? Waktu aku kecil, aku juga bermimpi jadi putri. Putri, kamu benar-benar bandel. Mengikuti kami sampai ke sini. Kenapa aku terus bertemu dengan kalian di mana-mana, seperti sepasang belalang? Putri, jangan berlaga, aku tahu. Kamu tidak bisa melepaskannya. Kamu ingin kembali bersama, kan? Biar aku katakan sesuatu. Kamu tidak beruntung. Vivi dan aku datang ke sini hari ini untuk melihat tempat pernikahan. Beranti Bertinka, seperti wanita jahat. Dan mengganggu aku. Jackie, kamu mimpi lagi? Siapa yang menguntit kamu? Aku datang untuk membeli rumah hari ini. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Beli rumah? Ini dikembangkan oleh grup Susanto, tepi Sungai Indah. Kamu sanggup membelinya? Tunggu sebentar, Putri. Bukannya kamu bilang pacarmu adalah Andi? Kenapa kamu harus membayar untuk rumah dari perusahaan Andi sendiri? Aku menggunakan uang sendiri untuk membeli rumah. Itu membuat hati tenang. Tidak seperti kamu, yang bergantung pada keluarga Chandra untuk segala hal. Putri, kamu sangat keras kepala. Kamu bahkan tidak bisa menjaga kebohonganmu sendiri, kan? Cepat ambil pengemis kecil ini dan keluar. Jangan mengganggu kami melihat rumah. Kamu jahat. Kami tidak berbohong. Security. Bawa dua pengganggu ini keluar dari sini. Apa hak kamu untuk mengusir kami? Apa hak? Aku adalah manajer Departemen Perencanaan di grup Susanto. Lakukan. Jika kamu berani mengusir aku, ayahku tidak akan membiarkan kamu. Kamu pikir ini zaman apa? Pengemis kecil masih membual di sini? Silakan, kalau begitu, telepon dia. Biarkan aku bertemu ayahmu, Andi. Di mana kamu, ayah? Beberapa orang jahat mengganggu aku dan mama. Ayah akan langsung datang. Berlagak.
Masih berlaga? Apa yang kamu tunggu? Bawa mereka keluar dari sini. Tapi mereka baru bilang, Pak Susanto adalah... Kamu percaya itu? Pak Susanto masih single. Dari mana dia mendapatkan istri dan anak? Jika kamu tidak mau melakukannya, aku akan mengusir mereka sendiri. Vivi, jangan pegang Dewi. Lepaskan aku! Kamu jahat! Pengemis kecil, aku akan memukul kamu. Pak Susanto datang. Ayah! Pak Susanto. Serius, putri yang tidak berguna itu, kenal dengan Andi? Ayah, kamu akhirnya datang. Ada orang jahat yang mengganggu aku dan Mama. Wow, masuknya. Keren banget. Siapa yang mengganggu anak kita? Dan, sayang kita. Itu mereka mau mengusir aku dan Mama. Putri, kamu bilang cowok ganteng ini. Andy, aku benar-benar tidak menyangka ini. Cuma untuk membuatku kesal. Kamu benar-benar menyewa orang untuk berakting. Aku sudah bekerja di keluarga Susanto lama sekali. Tapi aku belum pernah melihatnya. Putri menghabiskan tahun-tahun ini belajar di sekolah. Bagaimana mungkin dia kenal Andi? Menyewa cowok ganteng untuk berakting. Kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Jadi itu palsu, Putri. Kenapa kamu selalu berbohong? Tidak bisa berhenti berbohong? Aku sudah bilang sebelumnya. Aku tidak mencintaimu lagi. Meskipun kamu menyewa 100 orang untuk bermain sandiwara dengan kamu. Aku tidak akan kembali. Jangan buang waktu kamu. Tidak, Zaki. Kamu gila? Beraninya kamu bilang begitu? Balikan sama kamu? Apa untungnya buatku? Postur tubuhmu yang pendek? Kemiskinanmu? Atau ketiadaan bakatmu sama sekali? Atau keangkuhanmu? Kamu apa? Nggak semua orang kaya kamu. Mengais rezeki dari sampah? Suamiku lebih tinggi darimu. Lebih tampan darimu. Dan lebih perhatian darimu. Bahkan kalau aku buta, aku nggak akan melirikmu. Pria biasa dengan ego gede. Camus. Putri. Mau apa, Pak? Putri, tampan bisa buat makan? Zaki kami adalah manajer divisi properti di grup Susanto. Penghasilannya ratusan juta setahun. Dia bisa belikan aku sebuah penthouse di tepi Sungai Indah. Si tampan yang kamu cari itu, penghasilannya berapa setahun? Bisa beli rumah nggak? Jangan bilang kamu mau nanggung dia lagi dengan gajimu yang pas-pasan. Aku bisa beli sendiri. Nggak kayak kamu, yang selalu bergantung sama orang lain. Beli rumah? Taruhan si tampan ini, mobil aja nggak mampu beli. Kamu cari sana-sini lama banget. Cuma ketemu orang gagal kayak gini? Tapi ya, orang kayak kamu, ya cuma cocok sama orang gagal kayak dia. Seseorang. Bawakan aku denah unit, yang harganya sekitar 10 miliar. Tunggu. Namamu siapa? Dari departemen mana? Suamiku Zaki, kerja di Departemen Perencanaan Properti, manajer grup 1. Terus, kamu juga mau kerja di grup Susanto? Grup Susanto, nggak gampang masuknya. Kamu suruh Putri berlutut dan sujud ke aku 3 kali. Mungkin aku bisa minta suamiku mencari koneksi buat kamu. Aduh. Kamu sujud ke aku 3 kali. Itu cukup. Aku juga bisa masukkan kamu ke grup Susanto. Ayo pergi. Jangan hiraukan 2 orang bodoh ini. Mau pergi kemana? Kita nggak kemana-mana. Tadi kan kamu yang berlagak sok hebat, bukannya suamimu. CEO Grup Susanto, sekarang nggak bisa terus berpura-pura. Kalau kamu manajer departemen perencanaan, harusnya tahu kalau grup Susanto nggak pernah punya rumah di bawah 100 juta. 10 juta. Mungkin bahkan nggak cukup buat beli toilet. Segitu mahalnya? Aku benar-benar melebih-lebihkan. Berani datang ke sini cari rumah. Tapi, dia tahu tentang grup Susanto dengan cukup baik. Tunjukkan denah villa kalian. Villa kalian. Dewi, Putri. Mau yang mana? Pilih yang kamu suka. Villa? Kamu tahu nggak berapa harga villa di sini? Aku kasih tahu. Setidaknya 1 miliar. Betul, Putri. Ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Buat cari masalah. Kalau kamu menghambat pekerjaan grup Susanto,
Awas, kamu bakal dapat masalah besar. Kak, udahan aktingnya. Nanti kamu malah malu sendiri. Pilih rumah dulu. Dewi, kamu mau yang mana? Yang mana pun yang ibu suka, aku akan tinggal di sana. Bu, ibu suka yang mana? Dewi, beli rumah itu urusan besar. Ayo kita cari di tempat lain, ya? Kami ambil yang terbesar. Gesek kartunya. Oak. Jangan. Kak, kamu. Kalian memang sama-sama tukang akting. Kalian main drama sampai-sampai. Kalian sendiri percaya, ya? Jangan-jangan kamu terlalu larut dalam peran, sampai beneran mengira dirimu Andi, ya? Putri, bawa si ganteng itu, dan pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri sendiri. Putri, kamu memang tidak pernah berubah, ya? Kamu harus bersaing dengan kami. Un truc lié à Siapayong menant. Begitu? Hati-hati. Nanti kamu malah rugi sendiri. Ribut banget. Satpam sudah datang. Kalian mengganggu pekerjaan orang lain. Kalian bertiga, tunggu saja akan diusir. Nggak benar. Yang akan diusir bukan kami, tapi kalian. Nggak mungkin. Kami bukan yang akan diusir. Kalianlah. Aku biasanya nggak pukul cewek. Tapi kalau ganggu orang-orangku, aku bakal bikin pengecualian. Cool. Ayah keren banget. Bu, nggak menurutmu ayah juga keren banget? Dia luar biasa kan? Beraninya kau pukul orang. Satpam, keluarkan mereka bertiga dari sini. Pak Bu, Anda harus pergi. Kau dengar itu, Putri? Mereka suruh kau keluar. Maaf Nona, tapi justru kalian yang harus pergi. Apa? Usir kami? Kau tahu nggak suamiku siapa? Dia manajer di grup Susanto. Apa kalian semua mau dipecat? Camus. Berani sekali Camus. Nanti tunggu sampai aku kembali ke kantor. Aku akan minta bos memecat kalian semua. Hire grup Susanto yang meneleponku langsung. Nanti kamu lihat. Lepaskan aku. Hari grup Susanto yang menelepon langsung. Halo? Manager? Saki, kamu dipecat dari grup Susanto. Manager? Apa? Dipecat, adikku dan iparku yang tersayang. Pergi dari sini. Hati-hati jangan sampai pintunya mengenaimu. Dah. Si jahat sudah diusir. Sudah seharusnya. Putri, apa yang kamu sombongkan? Bahkan jika Zaki dipecat, aku tetap putri berharga keluarga Chandra. Tapi kamu akan selalu jadi orang tak punya uang yang tak ada yang peduli. Kalian. Vivi. Kerjaan ini, aku harus pakai banyak koneksi, baru bisa dapetin. Kamu pikir cowok ganteng itu beneran Andi? Nggak mungkin. Putri nggak mungkin kenal sama Andi. Itu cuma kebetulan. Lagi pula, papaku mau kerja sama dengan grup Susanto. Begitu keluarga kita kolaborasi dengan keluarga Susanto, kita bakal sukses besar. Ngapain aku peduli sama kerjaan receh itu nanti? Vivi, kamu benar. Begitu keluarga Chandra dan keluarga Susanto jadi partner, manajer Wira itu gak bakal ada apa-apanya. Soal Putri, nanti kalau udah waktunya, dia bakal merangkak balik ke aku. Putri, berani-beraninya dia nyewa orang buat pura-pura jadi Andi. Dia mati. Putri, kamu udah bikin aku malu berkali-kali. Kamu, si pengemis kecilmu itu, sama cowok ganteng itu. Aku nggak bakal biarin kalian bebas. Tunggu aja. Bu, Putri selalu menggangguku. Dia bahkan membuat Zaki dipecat. Sekarang dia di luar sana menipu orang. Aku benar-benar takut dia akan menyebabkan masalah di luar sana. Dan ibu harus membereskan kekacauannya.
Putri itu tumbuh besar di desa dan meniru segala macam kebiasaan buruk. Dulu, seharusnya kita tidak mendengarkan kata-kata kakekmu dan membawanya kembali. Untungnya, kita tidak pernah mengumumkannya sebagai anggota keluarga Chandra. Kalau tidak, keluarga Chandra pasti akan hancur karenanya, cepat atau lambat. Betul sekali. Dia pasti tidak peduli dengan nama baik keluarga Chandra. Biarkan dia berbuat sesukanya. Anak perempuan yang tidak tahu terima kasih itu. Bahkan jika dia mati di luar sana, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Chandra kita. Putri, kamu masih pikir bisa menyaingiku? Kamu tidak akan pernah kembali ke keluarga Chandra di hidup ini. Tetaplah miskin selamanya. Budi, Sakit. apa yang terjadi? Enike, kenapa kamu terluka parah begini? Aku sedang menyetir. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Remnya tiba-tiba saja macet, dan aku langsung menabrak pembatas jalan. Kenapa akhir-akhir ini aku selalu sial? Bu, Pak. Menurut kalian, mungkin kata tukang ramal itu benar? Bagaimana jika ini karena kita mengusir Dewi? Bagaimana bisa? Itu hanya kecelakaan. Ya, si beban mati itu, kalau dia benar-benar bintang keberuntungan, Putri tidak akan dicampakkan oleh Zaki dan masih tinggal di tempat sampah itu. Dia hanya main-main dengan kepala kita. Putri ini, Dia benar-benar kejam. Halo, Pak Wijaya? Apa yang Anda katakan? Menarik dana? Tidak. Semuanya berjalan sangat baik. Kenapa Anda berpikir untuk menarik? Pak Wijaya, apakah Anda mau mempertimbangkan lagi? Proyek kami di sini sudah cukup menguntungkan beberapa tahun ini. Hanya saja bulan ini, kami mengalami sedikit masalah. Pasti akan teratasi segera. Buff, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Kami butuh kesempatan dari perusahaan kecil dan menyedihkan seperti Anda. Biar saya katakan, kami akan bermitra dengan Grup Susanto. Siapa peduli dengan uang receh Anda? Kalau itu terjadi, bahkan jika Anda memohon untuk masuk, kami mungkin tidak akan mempertimbangkannya. Ambil uang receh Anda dan minggir. Ambil uang sialanmu dan pergi dari sini. Devi, ada apa ini? Vivi. Perusahaan kita bisa berdiri, cuma berkat investasi Pak Wijaya, selama beberapa tahun terakhir ini. Kalau kamu menghina dia seperti ini, apa kamu tidak takut dia akan membalas? Kita di masa depan, dan menyusahkan kita, lalu membuat kita. Chandra. Investasi Pak Wijaya itu dibawa masuk oleh Ina. Makanya Putri memandang rendah keluarga kita, keluarga Chandra. Dia pikir kesuksesan keluarga kita, semua berkat Ina. Lagi pula, kita sebentar lagi akan bermitra dengan Grup Susanto. Mengapa kita harus peduli dengan uang receh ini? Itu benar. Gala Jumat ini adalah saat Grup Susanto mengumumkan mitra mereka. Begitu kemitraan diumumkan, semua perusahaan kecil ini Akan berlutut memohon. kesempatan pada kita. Saat itu terjadi, kita tidak perlu lagi khawatir tentang pendanaan. Saat itu terjadi, Putri akan menangis dan memohon untuk kembali ke keluarga Chandra. Anak perempuan yang tidak tahu terima kasih itu. Dia tidak bisa seenaknya kembali dengan mudah. Kalau dia mau kembali, dia harus berlutut di balai leluhur selama 3 hari 3 malam dan merenungkan perbuatannya, supaya dia tidak menimbulkan masalah lagi untuk keluarga Chandra di masa depan. Tidak, kamu simpan saja. Aku pacar kamu hanya secara nominal saja. Merawat kamu adalah bagian dari perjanjian. Dewi, masuk. Mama, Aku suka duduk di belakang. Begitu, kamu dan ayah bisa duduk bersama. Aku anak yang pintar. mata yang begitu dalam. Hidung yang begitu kuat. Garis rahang yang begitu tajam. Dan jakun yang begitu seksi.
Aku rasa aku tidak tahu namamu. Andy. Andi. Andi. Ibu, aku sudah bilang kan? Nama ayahku? Nama dia Andi. Dewi, sayang. Kamu bekerja sama dengan paman itu untuk melakukan ini, benar? Aku sudah bilang, kan? Jangan keluar dan bilang Andi adalah ayahmu. Duduk dengan benar. Menyewa mobil pasti mahal. Terima kasih membantu Dewi dengan aksi kecilnya. Ini yang akan kita lakukan. Kirim tagihannya nanti. Dan aku akan transfer uangnya ke kamu. Ibu Chandra. Aku Andi, Andi yang asli. Kamu perlu lihat ide kau? Nama sama? Kebetulan yang luar biasa. Tak heran kamu bertindak begitu natural, tanpa keraguan. Kamu benar-benar Andi. CEO Grup Susanto. Pewaris keluarga Susanto. Andi. Itu aku. Asli. Tak ada trik. Kamu. Kamu benar-benar orang terkaya Sinar Jaya, Andi? Ya ampun, bisa kamu percaya ini? Baru saja berjalan-jalan dan bertemu dengan orang terkaya Sinar Jaya. Dan naik mobilnya? Kejadian tak mungkin apa ini? Dan aku benar-benar mengalami itu. Mobil orang kaya, benar-benar berbau uang. Aku perlu menyerap aura kekayaan ini. Tunggu. Karena dia orang terkaya dan sangat tampan. Kenapa dia mau memungut barang sembarangan di jalan? Pertama, dia memungut pacar. Sekarang dia memungut anak? Pasti ada cerita di balik ini. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Pak Susanto, orang seperti Anda pasti tidak kekurangan wanita, kan? Kenapa harus datang padaku untuk berpura-pura jadi pacar Anda? Aku paham. Apa yang kamu pahami sekarang? Aku mengerti. Berdasarkan pengalamanku yang luas, menonton drama pendek, orang seperti Anda mungkin punya rahasia gelap yang mendalam. Mungkin seperti Anda tidak tertarik pada wanita. Anda butuh aku dan Dewi untuk jadi kedok Anda. Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan Dewi. Ibu dan ayah. Dewi tidak melihat apa-apa. Pak, saya. Saya juga tidak melihat apa-apa. Pak Susanto. Tentang berpura-pura jadi pacar Bapak. Saya yang akan urus. Saya akan membuatnya mulus. Sama sekali tidak terlihat seperti akting. Pesta makan malam nanti malam. Saya akan ajak kamu Kemal dulu untuk beli baju. Kemal. Ok. Ibu. Saya dengar Andi akan membawa ibu dan anak perempuan itu pulang untuk makan malam nanti. Ini keterlaluan, sungguh keterlaluan. Dia benar-benar membawa mereka pulang. Dia pasti sudah gila. Ini tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa membawa seseorang pulang? Dia pasti sudah kehilangan akal. Ina sudah hilang selama bertahun-tahun, dan kami masih belum bisa menemukannya. Aku bahkan tidak tahu di mana cucu perempuan saya yang malang sedang menderita. Si brengsek Andi itu, bagaimana dia bisa mengisa anak perempuan wanita lain? Malam ini, aku harus membuat ibu dan anak perempuan ini mandor. Kalau kamu suka sesuatu, ambil saja. 250.000 untuk sebuah gaun.
Dia bisa saja merampok saya. Tetapi dia bersikeras memberi saya gaun. Sopan sekali. Ini terlalu mahal. Lupakan saja. Dewi, ayo pergi. Dewi, ayo. Uang adalah hal yang paling tidak saya kekurangan. Pilih apa saja yang kamu suka, aku akan membayarnya. Bawa semua gaun pesanan termahalmu, semuanya. Pak Susanto, Anda sangat baik kepada istri Anda. Aku akan mengambilnya sekarang. Ayah sangat jantan katanya di TV, bahwa pria yang memperlakukan istri mereka dengan baik banyak menghasilkan uang. Dewi. Pak Susanto, kami telah mengerjakan proyek luar negeri ini selama 1 tahun. Proyek luar negeri, dan kami akhirnya mendapatkannya. Kami mengharapkan pasar luar negeri untuk menghasilkan profit 100 billion dolar setiap tahun. Ya, sudah. Dewi kecil kami. Benar-benar bayi yang beruntung. Tentu saja. Ibu bilang, Dewi adalah bintang keberuntungan kecil. Benar. Dewi kami adalah bintang keberuntungan kecil. Pak Susanto, Dewi, pakaiannya sudah di sini. Gaun ini sangat cantik. Ibu, cepatlah mencobanya. Apakah Anda masih belum menemukan Ina dan putrinya? Tidak. Terus mencari. Pak Susanto, Dewi sedang keluar sekarang. Bu, ayah terkejut banget. Kalian tunggu di sini. Aku ambil mobil. Putri. Benar-benar kamu? Kenapa aku tidak pernah sadar? Kamu punya tubuh yang seksi? Kalau dari dulu kamu berpakaian seperti ini, aku tidak akan pernah putus denganmu. Kamu berdandan seperti ini untuk merebut hatiku lagi. Kok? Kamu berhasil. jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kenapa aku tidak pernah menyadari? Kamu begitu menjijikkan? Putri. Berhenti bersikap sok susah dong, sama aku. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Malam ini, kamar 888 di Hotel Melati. Jadilah wanita aku. Zaki. Kalau gitu, Vivi gimana? Aku sama Vivi. Itu nggak akan pengaruhin hubungan kita. Jangan khawatir. Yang penting kamu sama aku. Aku janji. Aku nggak akan biarin kamu susah. Kamu nggak takut dia tahu? Dia bodoh banget. Dia nggak akan tahu. Tenang saja. Aku yang lindungin kamu. Putri. Kita udah lama pacaran. Tapi kamu nggak mau aku sentuh sama sekali. Malam ini, Aku udah rekam semua omonganmu dan kirim ke Vivi. Tunggu aja. Dasar brengsek. Vivi, jaga baik-baik pacarmu. Jangan ganggu aku lagi. Camus. Zaki. Dasar bajingan. Kamu masih naksir Putri. Ya, kamu nggak tahu malu. Bajingan. Vivi, kamu gila? Sudah. Stop. Dewi, lihat. Orang jahat selalu dapat balasannya. Mereka akan mendapat balasan cepat atau lambat. Ibu benar. Dia pantas menerimanya. Itu sempurna. Buat orang jahat itu menangis seperti bayi. Ayo pergi. Ayo pulang. Ayo pergi.
Kamu sudah selesai? Putri yang mendekatiku duluan. Kalau kamu tidak pergi, bukan cuma satu pukulan, Nancy. Kamu. Tunggu saja. Begitu keluarga Chandra dan Susanto mulai bekerja sama, aku akan membuatmu lenyap dari kota sungai untuk selamanya. Masih belum pergi? Mau ku buat lenyap dari dunia ini? Kamu baik-baik saja? Ayah, ayah khawatir sama ibu. Ayah suka sama ibu. Ayah, ibu, kapan kalian nikah? Jangan banyak bicara. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa datang ke aku kapan saja. Aku akan ada di sana. Ibu, ayah itu seperti pahlawan super. Pahlawan super dari filem. Ibu suka sama ayah kan? Ibu baru aja lihat ayah melawan orang jahat. Wajah ibu tadi merah semua. Jangan banyak bicara. Nyonya, Andi membawa ibu dan anak itu kembali. Aku ingin lihat seperti apa perempuan jalang itu. Dia sampai bisa memabukkan Andi sampai hilang akal. Coba lihat, dia bisa dapatkan wanita mana saja yang dia mau, tapi malah memilih yang punya anak wanita cerai. Sungguh menyebalkan. Ayo pergi. Nenek. Ini istri saya. Dan anak saya. Halo, Nenek. Halo Nenek Puyuh. Kamu nakal sekali. Nyonya, Anda? Kenapa lama sekali membawa mereka pulang? Ayo, ayo. Di sini sangat dingin pada malam hari. Ayo kita masuk ke dalam untuk beristirahat. Tapi saya sudah membawa mereka pulang. Nyonya, bukankah Nyonya bilang Nona Chandra ini seorang wanita yang menikah lagi dan memiliki anak? Dan dia tidak boleh masuk ke rumah? Lalu apa jika dia menikah lagi? Itu justru berarti dia mampu. Kecantikan adalah segalanya, tahu? Jika saya lebih muda, lupakan menikah lagi sekali, saya akan menikah 7 atau 8 kali, dan itu masih belum cukup. Lihatlah seluruh kota sungai. Siapa yang lebih cantik dari gadis ini? Terutama gadis kecil itu. Saya sudah menyukainya. Sayang, kamu sangat cantik. Lelah dari perjalanan? Ayo, sayang, ayo kita pergi. Ayo ikut nenek buyut masuk. Ayo kita pergi. Apa yang terjadi? Ibu Wijaya. Segera ke rumah sakit. Iya. Sudah tidak ada gunanya. Obat juga tidak membantu. Kesehatan saya tidak seperti dulu. Yang saya inginkan adalah melihatmu, nakal, menikah sebelum saya meninggal. Untuk menemukan ibu dan anak itu. Nenek Buyut tidak akan meninggal. Nenek Buyut akan hidup sampai 100 tahun. Dia akan semakin baik. Setiap kali Nenek mengalami serangan batut, berlangsung setidaknya setengah jam sebelum mereda. Tetapi hari ini, ituannya berhenti tiba-tiba. Saya sangat senang melihat Putri dan Dewi. Putri. Ini adalah gelang pusaka keluarga kami. Dari sekarang, saya menyerahkannya kepada kamu. Nenek, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Apa yang begitu berharga tentangnya? Setelah kamu menikahi Andi, seluruh keluarga Susanto akan menjadi milikmu. Apa artinya satu gelang? Di keluarga kami,
Keluarga Susanto, wanita yang memimpin. Ingat ini. Dari sekarang, kamu perlu mengendalikan esai neko ini. Putri. Ingat. Seorang wanita harus kuat untuk menjaga pendiriannya. Jika si nakal ini berani mengganggu kamu, berikan dia pukulan yang baik. Nenek mendukung kamu. Kamu memahami? Jadi begini rasanya, dicintai keluarga. Dasar nakal. Kamu mengganggu putri? Nenek. Aku tidak berani. Aku sangat menyayanginya. Aku takkan pernah menyakitinya. Mana mungkin aku mengganggunya? Putri. Kamu harus membelaku. Aku bisa jamin. Ayah tidak pernah mengganggu ibu. Ayah benar-benar baik pada ibu. Jadi, ibu dan ayah, kapan kalian menikah? Segera. Langsung. Hari Jumat ini, setelah jamuan bisnis selesai, kita akan adakan pernikahan. Sekarang, aku punya ibu dan ayah juga. Baiklah. Ayo ke kamar. Dulu, kalau saja Ina tidak hilang, anak itu sekarang sudah seusia Dewi. Aku penasaran, mereka sekarang ada di mana? Untuk saat ini, kamu bisa tinggal di sini untuk sekarang. Tanpa PIN. Tanpa batas. Gunakan sesuka kamu. Tidak, terima kasih. Kamu sudah membantu saya, sangat banyak. Kamu berpura-pura menjadi pacar saya. Untuk membantu saya menghadapi Zaki, aku akan berpura-pura menjadi pacarmu. Untuk membantu kamu dengan nenekmu. Ini transaksi yang adil. Saya dengar kamu sedang mencari pekerjaan lately. Apakah kamu mau bergabung dengan grup Susanto? Saya bisa mengatur posisi yang nyaman untuk kamu. Dewi memberitahu kamu, kan? Dia benar-benar memberitahu kamu segalanya. Sepertinya dia sangat menyukai kamu. Jika ini sebelumnya, aku pasti akan menerimanya. Lagi pula, grup Susanto, siapa yang tidak mau masuk? Tetapi sekarang, aku memiliki rencana lain. Aku ingin memulai bisnis sendiri, untuk mengendalikan hidupku sendiri, untuk memegang kendali sendiri. Jika kamu mengalami masalah, beritahu saja saya. Aku akan melakukan semua yang bisa aku lakukan untuk membantu. Kami praktis orang asing. Kenapa? Kenapa kamu membantu saya begitu banyak? Karena... Mama, Papa, aku takut. Bisa kalian dua tidur dengan aku tonight? Datang. Karena... Aku menyukai kamu. Dia tertidur. Zaki adalah ayahnya. Tidak. Bagaimana mungkin Zaki ayahnya? Lalu siapa ayahnya? Aku harus tahu apa? Kenapa kamu tidak tahu? Haruskah aku tahu? Kamu kan ibunya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu siapa ayahnya? Lupakan saja. Yang sudah terjadi ya sudah. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tidak ada alasan. Ngomong-ngomong, hak cipta untuk Cloud Break, kan kamu yang beli? Kamu tahu tentang Cloud Break? Tentu saja aku tahu. Karena aku yang mendesain Cloud Break. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Apa katamu? Kamu ternyata desainer Cloud Break? Sisi. Sebenarnya aku sudah lama mengikuti karya Cece. Cuma aku nggak nyangka kalau itu adalah kamu. Sebenarnya, aku nggak cuma beli Cloud Break. Aku punya semua karyamu, dari setiap periode. Termasuk karyamu yang pertama, Riding the Wind. Kamu benar-benar beli Riding the Wind? Kalau bukan karena kamu. Kamu sebaiknya jawab teleponmu dulu. Kalau bukan karena Andi, mungkin aku nggak akan punya uang untuk kuliah jurusan desain yang kusuka. Aku nggak pernah nyangka kalau 4 tahun lalu, dia sudah membantuku. Kebetulan yang luar biasa.
Hei, Andy. Kenapa aku dengar? Kamu nemu wanita yang sudah cerai dan punya anak? Jengga, apa kamu cuma melakukan ini untuk menyenangkan nenekmu? Atau kamu serius soal ini? Awalnya, aku pasti cuma melakukannya untuk menyenangkan nenekku. Tapi sekarang, aku ingin menjadikannya nyata. Nggak mungkin. Andy. Kamu, jangan gila, ya? Dia punya anak. Terus kenapa kalau dia punya anak? Selama itu adalah orang yang aku, Andy, sudah pilih. Walaupun ada satu anak. Atau bahkan sekelompok anak. Bukan berarti aku nggak sanggup menghidupi mereka. Baiklah. Ya ampun, kamu benar-benar si romantis yang nggak ada obatnya. Jengga, kamu benar-benar harus memikirkan ini dengan matang. Jangan bodoh. Aku sedang berpikir sangat jernih sekarang. Tidak. Memangnya apa sih tentang dia yang bikin kamu tergila-gila banget? Yang mana? Ayah! Ayah! Dewi, Ayah! Ibu! Aku ketemu ayah! tidak, Zaki. Kamu gila? Beraninya kamu ngomong begitu? Balikan sama kamu. Aku dapat apa? Karena tinggi badanmu? Karena kamu miskin? Atau karena kamu tidak becus dan sok? Kamu, Maksudmu, kamu, apa? Nggak semua orang kayak kamu. Ngambil sampah. Aku dengar kamu lagi cari kerja. Mau pertimbangkan gabung ke grup Susanto? Kalau dulu, aku pasti mau. Soalnya, grup Susanto, siapa yang nggak mau gabung? Tapi sekarang, aku udah punya rencana lain. Aku mau buka usaha sendiri, kendalikan hidupku, dan pegang sendiri. Mungkin. Semuanya. Kelesikannya, kebaikan hatinya, ketegasannya, keberaniannya, termasuk kebingungannya, dan kelemahannya. Semua tentang dia. Aku suka semuanya. Sudah. Diagnosa. Sakit sinta stadium akhir. Oh, aku mati karena manisnya. Tak. Kamu belum pernah pacaran. Pasti kamu nggak ngerti. Andy, kamu cuma nyiksa aku aja, seorang jomblo kayak aku. Oh, Putri. Mulai sekarang, aku akan selalu ada buat kamu. Aku nggak akan biarkan kamu dan anak perempuanmu menderita lagi. Selamat datang. Pak Chandra. Setelah keluarga Susanto mengumumkan kerja sama mereka dengan Anda malam ini, keluarga Susanto Anda akan masuk dalam jajaran 4 keluarga besar kota Sungai. Anda benar-benar inspirasi bagi kami anak muda. Anda terlalu memuji. Biasa saja, kok. Pak Chandra, jangan terlalu merendah. Pak Chandra, Anda sudah membesarkan anak-anak dengan baik. Chandra sudah sangat sukses di usia muda. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah membuat perusahaan berkembang pesat. Sungguh luar biasa. Nona Chandra begitu berbudaya dan sopan, lembut dan tenang, dan cantik lagi. Memiliki anak-anak seperti itu, Pak dan Ibu Chandra, Anda benar-benar hidup dalam mimpi. Putri, kok nggak tahu malu sih? Kamu ngikutin kita sampai ke sini? Aku bukan lalat. Ngapain aku ngikutin kamu? Maksud kamu apa? Mah, dia bodoh banget. Dia aja nggak tahu lalat suka sama tai. Anak umur 5 tahun aja tahu. Putri, beraninya kamu bilang aku? Itu kan bukan hinaan. Cuma nyebutin fakta aja kok. Kamu gimana? Vivi, kamu marah lagi. Saran aku buat kamu, yaitu jangan deket-deket sama aku. Sebelum kamu mati gegara marah. Putri, jangan sok jago, cuma karena jago mulut. Ini bukan tempat buat orang kayak kamu. Kamu inget-inget baik-baik posisi kamu. Posisi aku jelas banget. Aku keluarga Andi. Ya jelas aku datang ke acara keluarga. Kalian berdua, kalau mau tetap di sini, minggir. Sekarang.
Keluarga Andi? Putri, sepertinya khayalanmu masih belum hilang. Mungkinkah kamu tahu, grup Susanto akan mengumumkan kemitraan dengan keluarga Chandra malam ini. Jadi kamu datang ke sini tanpa malu untuk memohon pada bapak dan ibu agar menerimamu kembali. Lupakan saja, mereka takkan pernah menerimamu. Kamu yakin banget? Grup Susanto akan bermitra dengan keluarga Chandra hari ini? Tentu saja. Kenapa? Cemburu? Kalau kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku bisa membantumu membujuk bapak dan ibu. Kamu jahat. Papaku takkan pernah bekerjasama dengan orang yang mengganggu mamaku. Apa ini? Putri, kamu masih bawa pengemis kecil ini mau cari perhatian? Malam ini, seluruh keluarga Susanto akan ada di sini. Coba tebak, kalau Andi tahu, kamu menyewa orang untuk menyamar jadi dia dan menipu orang. Menurutmu dia akan berbuat apa padamu dan padamu, si pengemis kecil? Kamu bodohnya keterlaluan. Dewi, ayo kita pergi. Putri, kau bawa si pembawa sial ini ke sini. Apa yang kau lakukan di sini? Reputasi keluarga Chandra, bukankah reputasi itu sudah cukup terhina? Tepat sekali, ibu, ayah. Putri sengaja melakukan ini. Dia bawa beban kecil ini untuk sabotasi kerjasama antara keluarga Susanto dan kita. Putri, bagaimana bisa kau begitu jahat? Keluarga Chandra kami mungkin tidak membesarkanmu, tapi kami memberimu hadiah kehidupan. Kau tahu betul, keluarga Chandra kami dan keluarga Susanto sedang bekerja sama dalam perdagangan pakaian anak-anak. Tapi hari ini kau bawa Dewi ke sini. Bukankah ini hanya untuk memberitahu keluarga Susanto bahwa kami tidak merawatnya, dan untuk merusak citra keluarga Chandra di mata mereka? Kau pikir, dengan melakukan ini, kau bisa menghentikan kerjasama kami? Jangan begitu naif. Apa? Kalian sendiri tahu, apa yang kalian lakukan tidak manusiawi. Lagi pula, reputasi seperti apa yang dimiliki keluarga Chandra, meninggalkan anak-anak dan mengeksploitasi yang tak berdaya? Kau anak durhaka, aku tampar kau. Silakan. Ada kamera di mana-mana di sini. Jika mau masuk penjara, pukul saja aku. Bagaimana keluarga Chandra kami bisa membesarkan makhluk seperti ini? Ku beritahu kau, mulai sekarang, keluarga Chandra tidak ada hubungannya lagi denganmu. Rudy, panggil satpam. Dan keluarkan Kejua, makhluk kurang ajar ini, dari sini. Kamu yakin? Kamu mau putus hubungan dengan aku? Memiliki anak seperti kamu adalah bagi keluarga kita. Mulai sekarang, jangan pernah bilang kamu anggota keluarga ini lagi. Ingat baik-baik apa yang kamu bilang. Jangan nanti datang minta-minta aku kembali. Minta kamu kembali? Putri, kami lebih baik mati daripada minta kamu kembali. Sebaiknya kamu jangan bicara terlalu cepat. Putri, kamu benar-benar serius dengan aktingmu ini? Ya, kamu benar-benar merasa kamu adalah Ibu Wijaya? Kamu hanya ingin naik kelas sosial. Kamu sudah kehilangan akal. Ambil beban kecil ini dan keluar. Tapi ayahku adalah Aunty. Dia adalah orang paling kaya. Paling kaya di seluruh dunia. Putri, lihat, inilah yang terjadi pada anak ketika mereka berada di sekitar kamu, mengeluarkan omong kosong. Menurutku, sebaiknya kita kirim dia ke panti asuhan saja. Itu akan lebih baik daripada bersama orang berantakan seperti kamu. Jangan bicara tentang ibu aku. Ibu aku bukan orang berantakan. Ibu aku adalah yang terbaik. Peri paling cantik di seluruh dunia. Aku nggak mau masuk panti asuhan. Aku mau sama mama terus. Kalian jahat banget. Ada apa dengan keluarga Pak Chandra? Ini anak siapa? Itu pasti anak perempuan istri Budi. Istrinya bantu dia banyak banget. Begitu istrinya meninggal, dia mau kirim anaknya ke panti asuhan. Dasar orang brengsek. Kalau kamu terus-terusan ngomong sembarangan, sumpah, gue bakal lempar kamu ke buaya. Ada yang nakal-nakalin anak kecil. Terus mereka mau lempar aku ke buaya buat dimakan. Tante, tolongin aku. Kamu. Pak Chandra,
Kenapa nakal-nakalin anak kecil? Aku. Jangan pukul aku. Tolong, jangan pukul aku. Mulai sekarang, aku nggak akan makan banyak-banyak lagi. Tante, aku mohon. Tolong, jangan pukul aku. Tolong, jangan kirim Dewi ke panti asuhan. Aku mohon. Dasar pembawa sial. Dia cuma anak kecil. Makan berapa banyak sih? Keluarga Chandra ini benar-benar keterlaluan. Keluarga Chandra sebelumnya selalu mendukung anak yatim. Kenapa hari ini memperlakukan anak seperti ini? Apa semuanya cuma untuk bisnis? Untuk membangun citra mereka? Ibu Chandra, masih mau main kasar? Putri, aku tahu kamu tertukar sejak lahir dan menyimpan dendam pada kami. Tapi kamu tetap tidak seharusnya mengajari anak untuk berbohong dan memfitnah kami di depan umum. Iya, Putri. Mama cuma mau membantu Dewi berdiri. Kamu tidak bisa mengajari anak untuk memfitnah mereka hanya karena kamu dendam, kan? Putri, kamu mau uang. Kami bisa ganti rugi. Tapi kamu tetap tidak seharusnya pakai cara seperti ini untuk menjelekkan kami. Jadi dia anak kandung keluarga Chandra, sengaja cari masalah di saat seperti ini. Pakai anak sebagai bahan pemerasan? Anak kandung yang satu ini, hatinya benar-benar gelap. Putri, kamu mau melawan keluarga Chandra? Kamu masih belum cukup berpengalaman. Oh begitu? Kalau gitu, kita lihat. Siapa yang sebenarnya lebih hijau? Kamu mau ngapain? Tentu saja, untuk melakukan sesuatu yang akan membawa aib bagi keluarga Chandra. Dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Nenek, jangan kirim Dewi ke panti asuhan. Dewi ingin tinggal bersama kakaknya. Dewi akan jadi anak yang patuh. Dewi akan jadi anak baik dan merawat kakak serta bermain dengannya. Teriak-teriak apa ini? Berhenti meratap seperti di pemakaman. Aku bukan nenekmu. Uri, kemasi barang-barangnya dan usir dia sekarang juga. Menjejekkan. Kamu tidak mau membesarkan anak orang lain? Tapi aku lihat kamu cukup senang membesarkan anak orang lain, kan? Untuk Vivi, anak palsu itu, kamu tunjukkan perhatian tanpa batas. Tapi untukku, yang ditukar, anak kandungmu sendiri, kamu sama sekali tidak peduli. Kamu sama sekali tidak peduli. Apa? Tidak boleh kalau menyangkut Dewi? Putri, bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang ibu dan ayah? Diam. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kalau bukan karena kamu dulu, Ibu Dewi tidak akan mati secara tidak sengaja saat menyelamatkanmu. Aku tidak minta dia menyelamatkanku. Dia sendiri yang memilih menyelamatkanku. Jadi kalau dia mati, kamu tidak bisa menyalahkanku, kan? Ya ampun, keluarga Chandra terlalu mengerikan. Tak kusangka seorang gadis terhormat seperti dia, yang tampak tidak berbahaya, bisa begitu kejam. Cukup, matikan rekamannya. Cukup, matikan rekaman itu. Apa? Sudah tidak bisa menahan diri? Apa yang kamu lakukan kepada Ina dan putrinya dulu? Jauh lebih buruk daripada ini. Ini hanya awal. Apa kamu ingin membunuh ayah dengan kemarahan? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Dan sekarang ini terbuka. Dan kamu menyalahkan aku? Aku memaksa kamu untuk melakukannya? Aku punya rekaman lainnya. Ingin mendengarnya? Kamu monster. Security. Bawa benda ini keluar dari sini. Asisten Pak Susanto sudah datang. Katanya, dia datang untuk mengumumkan partner lebih awal. Grup Susanto telah memilih seorang partner. Kami akan menandatangani kontrak 10 tahun. Sekarang, saya akan membuat pengumuman. Perusahaan yang dipilih kali ini adalah Grup Susanto telah memilih mitra. Kami sedang menyelesaikan kontrak jangka panjang 10 tahun. Sekarang, saya akan umumkan. Perusahaan yang terpilih kali ini adalah Putri. Segera, keluarga Chandra kami akan menjadi yang teratas di antara 4 keluarga besar. Lalu, aku akan menjadi orang terkemuka paling disegani di seluruh kota sungai. Kamu bahkan tidak layak menggosok sepatuku.
Itu Putri. Atas nama Nona Chandra, CC Design Studio. Bagaimana mungkin Putri? Bagaimana mungkin itu Putri? Si tidak berguna itu. Keluarga Susanto jelas bermaksud untuk bermitra dengan keluarga Chandra kami. Siapa yang menandatanganinya? Ini pasti salah. Aku. Itu aku. Ayah, kamu sangat tampan. Itu dia. Itu dia. Dia bersama Putri, berpura-pura sebagai presiden grup Susanto. Itu gigolo yang aku bicarakan. Ayah, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa, Mas? Panggil security. Keluarkan penipu ini dari sini. Ayah, itu gigolo ini, dia. Dasar brengsek kecil. Itu Pak Susanto. Itu Andi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tertarik pada Putri, si tidak berguna itu? Dan lagi, pria tampan itu, bagaimana mungkin dia adalah Andi? Putri, kamu menyewa aktor, kan? Vivi, diam mulutmu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kalian semua sudah dibodohi. Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Bagaimana mungkin Andi tertarik padanya? Pak Susanto. Kamu? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan dia? Bawa dia keluar. Kamu baik-baik saja? Tidak. Orang-orang jahat ini mengganggu aku dan ibu. Ini cuma salah paham. Pak Susanto, ini salah paham besar. Putri itu darah daging kami sendiri. Masa kami tega menyakitinya? Benar, Pak Susanto. Kami semua dibohongi, sama Vivi. Putri itu anak yang kukandung selama 10 bulan. Darah dagingku sendiri. Aku tidak mungkin mau menyakitinya. Putri. Mulai sekarang, keluarga Susanto dan keluarga Chandra akan jadi satu. Kamu harus merawat Pak Susanto dengan baik. Jangan. Aku tidak pantas disebut keluarga. Bagaimana keluarga Chandra kami? Bisa punya anak seperti ini? Tengga ya, mulai saat ini, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Chandra. Budi, panggil Satpam. Dan usir kedua. Anak kurang ajar ini, Kellywer. Punya anak perempuan sepertimu adalah aib bagi keluarga Chandra kami. Mulai sekarang, kalau kamu di luar sana, jangan bilang kamu anggota keluarga Chandra. Nanti jangan malah minta-minta balik ke keluarga Chandra. Minta kamu balik? Putri, lebih baik kami mati daripada minta kamu balik ke keluarga Chandra. Semua ini kamu yang bilang, kan? Putri, kita keluarga. Seharusnya tidak ada dendam antara kita, kan? Maaf, tapi saya orang yang pendendam. Dan yang ini bahkan belum berlangsung semalam. Sayang. Aku tidak ingin melihat mereka. Oh, aku akan menanganinya. Kirimkan pemberitahuan. Grup Susanto tidak akan pernah bekerja dengan keluarga Chandra. Jika ada orang di kota sungai berkolaborasi dengan mereka, mereka akan menentang grup Susanto. Putri, beri saya kesempatan lagi untuk memperbaiki keadaan. Tolong, demi kami sebagai orang tua kandungmu. Beri kami satu kesempatan lagi. Ya, Putri. Saya adalah ibu kamu, bagaimanapun. Membawa kamu kembali ke keluarga Chandra adalah untuk benar-benar memberi kamu kompensasi. Kompensasi yang luar biasa.
Kamu membawa saya kembali untuk menyajikan teh dan air untuk Vivi. Itu kompensasi? Karena nilai saya lebih baik daripada nilainya. Dia cemburu. Jadi dia menyembunyikan tiket masuk ujian saya untuk menghentikan saya dari mengambil ujian masuk perguruan tinggi. Itu kompensasi? Atau mungkin memaksa kita ke dalam perjanjian pernikahan. Menikahi pria 50 tahun. Itu kompensasi? Itu karena... Sudahlah. Aku tidak mau mendengar lagi kebohonganmu. Putri kesayanganmu adalah Vivi. Bukan aku. Bawa mereka pergi. Putri, tolong lihat aku. Putri. Aku tidak tahu kamu menderita. Sekali di keluarga Chandra. Semuanya sudah berlalu. Yang tidak membunuhku hanya akan membuatku lebih kuat. Kamu duluan. Barusan kamu memanggilku apa? Apa? Tadi di balai jamuan. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Aku bilang apa tadi? Sayang, tolong. Suaraku benar-benar segitu mengganggunya? Awas, maaf. Ibu, ayah, kalian berdua ciuman? Aku harus pergi. Pak Pratama? Halo, Pak Pratama? Itu yang kelima. Kita tidak bisa menghubungi investor kita sekarang. Tidak ada yang mengangkat telepon. Sepertinya kali ini, keluarga Chase benar-benar tamat. Ayah, mungkin ayah sebaiknya coba telepon Pak Wijaya lagi. Lagi pula, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Mungkin, demi Ina, dia mungkin, cuma mungkin saja mau menolong kita. Halo, Pak Wijaya? Ini Chandra. Kapan waktu yang tepat untuk Anda makan bersama? Kita bisa bahas bisnis sambil makan. Putri Anda benar. Perusahaan kecil seperti kami tidak layak untuk keluarga Chase. Uang receh saya ini lebih baik saya simpan dan menjauh dari keluarga Anda. Pak Wijaya? Wijaya. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Kalau saja kau tidak menyinggung Pak Wijaya, lalu Pak Susanto, dan terus-terusan cari masalah dengan Putri, di setiap kesempatan, mana mungkin aku, akhirnya jadi terisolasi sepenuhnya? Sudah. Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Memarahi Vivi tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kau. Kalau saja kau sedikit lebih baik, pada Putri itu, kita pasti sudah lama naik, kapal keluarga Susanto. Apakah aku masih perlu? Memahan Mohan Banchuan pada semua orang? Sekarang kau menyalahkanku? Bukannya kau yang ingin menikahkannya dengan kakek tua 60 tahun? Untuk ditukar dengan sumber daya? Kau. Ibu, ayah, berhentilah bertengkar. Putri membenci kita. Bahkan kalau kita baik padanya, dia tetap akan membenci kita. Benar. Putri itu anak durhaka yang tak tahu terima kasih. Walaupun kau sudah membesarkannya, dia mungkin takkan pernah akrab denganmu. Tapi, ini mengingatkanku pada sesuatu. Sejak Putri membawa Dewi pergi, keluarga Chandra kami dihantam masalah bertubi-tubi. Lihat, dana kami habis. Kemitraan itu batal. Dan sekarang, investor pun sudah tidak ada lagi. Tapi Putri itu semakin sukses saja. Menurutmu, bukankah ini berarti kalau Dewi sebenarnya adalah jimat keberuntungan? Pantas saja Putri ngotot membawanya pergi. Sudah kuduga, dia pasti punya niat jahat. Ibu, ayah, kalau begitu, kenapa kita tidak pergi ambil si pengangguran kecil itu kembali? Aku hanya takut Putri, wanita beracun itu tidak mengizinkan. Ina adalah menantu keluarga Chandra.
Jadi Dewi adalah anggota keluarga Chandra. Membawanya pulang adalah hal yang wajar dan benar. Dia punya hak apa untuk menghalangi kami? Nyonya, Liontin Jiok Nyonya, tertinggal di kamar Dewi kecil. Tidak, Liontinku ada di sini. Tapi liontin ini persis sama dengan milik Nyonya. Apa katamu? Di mana kau menemukan ini? Apa katamu? Di mana kamu menemukannya? Baru saja, saat sedang membereskan kamar, aku melihatnya di tempat tidur Dewi. Frap. Ini sama. Ini persis sama. Jake Liontin ini. Aku memberikannya pada anak Ina sendiri bertahun-tahun yang lalu. Lakukan tes DNA. Cepat, lakukan tes DNA. Mungkin Dewi adalah orang yang selama ini kucari. Seseke. Baik. Ibu, hasil tes DNA sudah keluar. Ya. Dewi adalah darah daging kita. Dia adalah Putri Eko. Ibu Wijaya, cepat, siapkan mobil. Aku akan pergi ke TK sendiri untuk menjemputnya. Baik. Ayo pergi. Kak, barang bawaan itu punya waktu 10 menit sebelum sekolah usai. Ya. Selamat tinggal, Ibu. Dewi. Ibu Chandra, lepaskan anak saya. Anak kamu? Kamu saja tidak punya suami, masa bisa punya anak? Benar, Putri. Tidak tahu malu. Kalau mau anak, bikin sendiri. Ngapain mau mencuri anak kami? Kamu, lepaskan aku. Aku tidak kenal kamu. Aku mau ibu. Lepaskan dia. Saudara-saudara, tolong nilai. Lihat foto ini. Ini cucu saya. Sejak dia masih kecil, siapa yang membesarkannya? Wanita ini, dia adalah penjual anak. Vivi. Tahan dia. Langkah lagi. Aku akan telepon polisi sekarang. Telepon polisi? Baiklah, silakan. Kartu keluarga Dewi ada di keluarga kami. Kamu telepon polisi, kita lihat siapa yang ditangkap polisi. Putri, tanpa Dewi, lihat saja seberapa beruntungnya kamu nanti. Begitu aku bawa Dewi pergi, semua yang kamu punya sekarang akan jadi milikku. Vivi, berhenti. Seseorang, tahan dia, jangan biarkan penculik itu mendekati anak itu. Lepaskan aku. Vivi, berhenti. Turunkan anak itu. Pak Susanto, saya tahu Anda orang yang berpengaruh, tapi tidak perlu Anda ikut campur urusan keluarga kami. Dia anak saya. Hari ini, bahkan jika Tuhan sendiri datang, saya akan membawanya pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Bu, Dewi adalah anak Ina dengan mantan suaminya. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Anda. Biar saya lihat. Siapa yang berani menyambar anak keluarga Susanto langsung dari jalanan? Ini adalah hasil tes DNA. Karena mencoba menculik anak di tempat umum. Perbuatan yang sangat jahat. Kamu akan langsung dibawa ke kantor polisi untuk menghadapi tuntutan. Terima kasih atas bantuannya, Pak Polisi. Cucu keluarga Susanto? Bagaimana mungkin? Putri, kamu sudah tahu dari dulu, ya? Tidak heran kamu begitu bersemangat membawa si beban itu bersamamu. Dasar perempuan lisik. Dewi,
kamu baik-baik saja? Dewi, Bawa dia ke rumah sakit. Nenek, aku cuma pura-pura pingsan. Ibu selalu bilang, kalau ketemu orang jahat, harus bisa improvisasi. Sudah. Yang penting kamu baik-baik saja. Putri, terima kasih banyak. Sudah merawat Dewi dengan baik. Aku khawatir tidak akan pernah lagi melihat cicit kesayanganku di dunia ini. Ayo pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi maksudmu, Dewi bukan anakmu, kamu belum pernah menikah, dan belum punya anak? Jangan-jangan kamu pikir, aku yang melahirkan Dewi? Putri, kamu mau punya anak? Kamu mau punya bayi? Aku akan suatu hari nanti. Maksudku, denganku. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Luangkan waktumu. Ayo pergi. Andy, lihat bagaimana Putri merawat Dewi. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kalau kamu berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jangan khawatir, Nenek. Aku pasti akan merawat Putri dengan baik. Aku ingin tahu apakah Nona Chandra akan mengizinkanku merawatmu dengan baik. Pak Dirgantara, proposal yang sudah dioptimalkan, sudah dikirimkan kepada Bapak. Putri Chandra itu pekerja keras. Gak heran studio, tumbuh pesat. Kalau begitu saya tunggu proposal Bapak. Oke. Keluar. Putri, sekarang keluarga Chandra sudah bangkrut. Dan Zaki sudah meninggalkan aku. Kok kamu masih bisa hidup enak? Kenapa? Karena aku kerja keras. Kalau kamu nggak menampung Dewi, apa kamu bisa mendirikan perusahaan? Apa kamu bisa bertemu Andi? Atau kamu pikir kamu cuma beruntung sampai bisa jadi ibu Susanto? Aku kasih tahu ya, kamu dan dia itu dari dua dunia yang berbeda jauh. Seperti kodok menginginkan daging angsa. Ayam kampung nggak mungkin jadi burung phoenix. Aku meraih semua ini sendiri. Vivi, kamu masih belum sadar? Keberuntungan itu angin, kebaikan itu akar, dan kemampuan itu jalan. Makanya, meski Dewi sudah 2 tahun bersama keluarga Chandra, keluarga itu tetap mudah bubar. Karena kamu nggak punya kemampuan, dan juga nggak punya kebaikan. Kamu memang nggak pantas mendapatkannya. Omong kosong, itu omong kosong. Kau sudah merampas segalanya dariku. Seharusnya kau tidak mengambil milikku. Ibu? Awas. Putri, kau pikir bisa mengalahkanku seperti ini? Zaki curang, bisa jamin Andi akan mencintaimu selamanya. Pada akhirnya, kau juga akan ditinggalkan. Aku tidak peduli apakah orang lain mencintaiku atau tidak. Yang penting aku mencintai diriku sendiri. Itu sudah cukup. Ibu, aku senang ibu baik-baik saja. Dengan bintang keberuntungan kecilku Dewi di sini, mana mungkin ada yang terjadi padaku? Syukurlah kamu baik-baik saja, Putri.
Maukah kamu menikah dengan saya? Saya tidak bisa berjanji selamanya. Tetapi semua yang dimiliki keluarga Susanto adalah milikmu. Saham, mobil, property. Termasuk saya. Andi, bisakah kamu memberi saya 1 tahun lagi? Saya tidak ingin menjadi burung kenari dalam kandang berlapis emas. Saya ingin berdiri di sampingmu dan melihat dunia bersama. Baik. Aku akan menungguimu. Ibu Chandra, perusahaan Anda hanya dalam 1 tahun tumbuh menjadi yang terdepan. Firma desain. Di negara ini, apa rahasianya? Kerja keras membuahkan hasil. Jangan pernah menyerah. Ibu Chandra, Anda baru saja memenangkan penghargaan desain internasional tertinggi. Boleh saya bertanya apa rencana Anda selanjutnya? Untuk bepergian. Untuk melihat dunia yang luas. Dengan orang yang saya cintai. Permisi. Ayo.